kita pada sore hari ini berketepatannya pada saat ini pada tanggal 14 Februari, dan secara kebetulan pula hari ini kalau di luar sana ya mereka memperingati ya yang kata orang di luar sana itulah hari kasih sayang gitu. Tetapi bagi kita yang sebagai ibu-ibu Kristen, sebagai wanita Kristen, hari kasih sayang itu rasanya tiap hari ada gitu ya. Tiap hari kita harus ada kasih sayang untuk keluarga, ya untuk anak kita, untuk saudara kita, ya untuk sahabat kita. Ya tidak hanya hari ini aja gitu. Nah, jadi karena bertepatan dengan hari kasih sayang, maka pada sore hari ini saya mau sampaikan juga renungan kita pada sore hari ini yang berkaitan juga dengan kasih. Ya. Nah, kita coba buka di dalam Kolose 3. Kitab Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Maaf ya. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Puji Tuhan, kalau sudah dapat saya bacakan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Ayat yang 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Kalau kita mau baca secara keseluruhan di sana itu perikopnya adalah manusia baru. Tapi saya ambil 2 ayat ini, dan ini kebetulan juga bertepatan dengan hari kasih sayang, makanya saya ambil untuk yang berkaitan dengan kasih. Ya. Nah, untuk sore hari ini saya beri judul untuk renungan kita, menjadi wanita yang penuh kasih dan pengampunan. Nah, jadi sebagai wanita Kristen itu harus tadi ya, landasan kita adalah kasih, kemudian kita juga harus beri pengampunan kepada orang lain. Nah, tentunya ibu-ibu yang berkasih dalam Tuhan, saudara yang berkasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman sekarang ini tentunya banyak tantangan ya, banyak hal-hal yang secara duniawi itu membuat kita merasa kadang-kadang lelah, ya kadang-kadang kita capek. Nah, karena sudah kita punya kasih, kadang-kadang kita mengasihi orang lain, kita sudah menghormati orang lain, tapi kadang-kadang orang lain tidak sama seperti kita. Ini membuat kita merasa lelah, merasa capek ya. Jadi semakin banyak tantangan di zaman sekarang ini yang semakin kompleks ya, permasalahannya itu banyak. Tidak hanya di dalam keluarga kita, tidak hanya di lingkungan kita, ya, tapi di setiap lingkungan yang kita tinggal di situ, ya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Ya. Nah, tuntutan terhadap wanita, terhadap ya khususnya yang kaum ibu itu banyak sekali. Ya. Nah, sebagai istri, sebagai ibu, ya, sebagai menantu mungkin ya. Kadang-kadang kita punya rasa lelah ya, ketika kita sudah mengasihi orang lain tapi orang lain tidak mengasihi kita. Tetapi dalam Kolose 3:14 tadi dikatakan di sana Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan pengampunan. Ini bukan sekedar tuntutan saja ya, bukan secara moral kita saja, tetapi di sini perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita juga mencerminkan ya, kehidupan kita itu mencerminkan hati Kristus. Nah, karena Kristus sudah mengajarkan kasih kepada kita, maka kita juga harus kasih kepada orang lain. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi wanita yang tidak hanya kuat secara fisiknya aja, tidak kuat secara mental saja, tetapi kita kuat juga di dalam kasih dan pengampunan. Nah, dari 2 ayat ini saya bicara ada beberapa hal. Yang pertama itu mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Nah, di dalam
walaupun di situ diberi hukuman, ya, tetapi Tuhan tetap memberi sayangnya kepada manusia, memberikan kasihnya kepada manusia. Nah, yang pertama tadi saling mengampuni. Kata saling itu kan berarti ada hubungan dua orang atau lebih, ya. Jadi di situ antara manusia itu ada potensi untuk saling melukai dan dilukai. Nah, karena ada potensi itu, maka kita harus sebagai wanita Kristen, sebagai ibu Kristen itu harus saling mengampuni. Supaya apa? Supaya di sini kita tidak hanya menuntut diampuni saja, tetapi kita juga harus mengampuni orang lain. Bahkan mungkin dalam kehidupan keluarga kita, ya, dengan pasangan kita, dengan saudara kita, dengan anak-anak kita. Nah, yang kedua, mengampuni seperti Tuhan itu, yang kedua, mengampuni adalah tindakan, bukan perasaan. Jadi tadi mengampuni itu adalah bukan pilihannya, tapi perintah. Perintah harus diapakan, harus dilaksanakan oleh kita, harus dijalani oleh kita. Maka itu bukan hanya perasaan aja, tapi tindakan yang benar-benar harus kita lakukan dalam kehidupan kita, baik secara keluarga maupun secara bermasyarakat, ya. Karena mengampuni ini bukan berarti kita misalnya ada orang salah dengan kita kemudian kita melupakan itu saja, tidak, ya. Tetapi kita di sini memilih untuk tidak membalas. Artinya secara akal manusia nih, kalau kita disalahin orang, gitu ya, kita dijelekin orang, itu pasti kalau secara akal manusia inginnya pasti membalas. Nah, tetapi melalui ayat ini kita diberikan perintah oleh Tuhan, ya, untuk tidak membalas, dan kita harus melepaskan hak untuk membenci. Kita sebagai manusia berhak untuk membenci, tapi Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melepaskan kebencian itu. Supaya apa? Supaya hidup kita ini mencerminkan kasih Kristus, mencerminkan hati dan pikiran Kristus, di mana Kristus tadi sudah mengampuni kita, ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada rasa sakit, rasa dendam, kita melepaskan kebencian itu, melepaskan dendam itu keputusan rohani yang sangat menyenangkan bagi Tuhan. Jadi kita tidak memendam kebencian, tidak memendam amarah. Kita harus mengampuni pada mungkin orang di saudara yang sudah menyakiti hati kita. Kita mengampuni bukan karena orang itu layak diampuni, tidak, tapi itu satu keharusan tadi bahwa kita ini sudah diampuni terlebih dahulu, sehingga kita meniru, ya, mencontoh, melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, yaitu mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, dari situ, dari pengampunan itu tadi akan memerdekakan hati kita. Kalau di dalam hati kita tidak ada pengampunan, itu kita tidak merdeka hatinya, maka kita tidak ada kasih, ya. Jadi sebelum ada kasih, sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus memerdekakan hati kita, harus memerdekakan diri kita. Dari apa? Ya tadi, dari amarah, kebencian, iri hati, dengki, ya, supaya ketika kita mengasihi orang lain tidak berpikiran, oh nanti kalau saya mengasihi orang lain juga akan berikan imbalan ke saya. Itu, ya. Bagaimana Kristus sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Kemudian yang kedua, dari ayat yang ke-14 tadi, di sana dikatakan kenakanlah kasih, ya. Yang kedua itu kasih sebagai pengikat yang sempurna. Nah, jadi kita menggunakan kasih sebagai pengikat yang sempurna kepada siapa? Ya, dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini kata kenakanlah saya catat itu muncul bukan karena otomatis, ya, tapi karena dipilih kemudian kita praktekkan. Ya, tidak secara otomatis kita mengenakan kasih itu. Kita mengenakan kasih itu, kita kenakan, kita praktekkan karena siapa? Karena Allah sudah memberikan kasih itu kepada kita. Karena Allah sudah mencontohkan lebih dahulu kasih yang sempurna, ya, dari Bapa untuk kita, sehingga sampai saat ini kita masih layak, ya, masih layak untuk kita berhubungan sama Tuhan.
Kemudian kasih ini saya contohkan lagi, harus kita kenakan tiap hari. Saya contohkan kalau kita ya memakai baju itu kan tiap hari, memakai pakaian tiap hari, pasti kita akan memilih, ya kan? Hari ini pakai baju apa, di sana pakai baju apa, ya. Kita kerja pakai baju apa, di rumah pakai baju apa, kita pasti akan memilih seperti itu. Nah demikian juga dengan kasih, ketika kita mengenakan kasih, maka itu sebagai pakaian kita untuk menyatukan, ya, untuk menyatukan apa? Hal yang baik dalam kehidupan kita tadi. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjadi pengikat antara kita dengan Kristus. Supaya hidup kita lebih menjadi manusia yang baru. Kalau kita membaca secara keseluruhan, film kita adalah manusia baru. Ya. Kemudian dari kita mengenakan kasih, lalu kasih yang seperti apa? Kasih yang sejati, yang dimau oleh Allah tadi, ya, yang dimau oleh Kristus, di mana Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita coba buka di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nah, di sana digambarkan kasih yang sejati yang harus kita punya sebagai ibu-ibu Kristen, ya, sebagai anak-anak Tuhan juga. Di sana dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7, ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, jadi di situ dikatakan sabar itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan sebagainya. Ya. Dan bahkan disitu tidak menyimpan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Itu kasih yang sejati. Nah, bayangkan kalau kita misalnya sebagai ibu-ibu yang tidak punya kasih yang seperti itu di dalam keluarga kita, di dalam kita mengasuh anak-anak kita, bagaimana jadinya? Keluarga itu banyak pertengkaran, banyak konflik, ya. Kemudian ketika kita melayani suami, ya, tidak ada kasih. Bagaimana kita melayani anak-anak di rumah tidak ada kasih, pasti akan banyak pertengkaran, banyak konflik di situ. Ada selisih paham. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita melayani di gereja? Kalau kita tidak punya kasih, pasti di situ nanti akan ada, ya, perselisihan, ya, yang tidak bisa terselesaikan karena masing-masing tidak punya kasih. Nah, sehingga kasih yang sejati itu adalah kasih yang menuntut hati kita itu supaya kita tidak menahan, ya, segala kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita harus melepaskan tadi pengampunan, supaya kasih kita itu berdasar, ya, supaya dia juga melihat, ya, bagaimana Yesus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Karena ciri khas dari orang Kristen, kata orang di luar sana, adalah orang Kristen itu penuh dengan kasih. Ya, sehingga kita sebagai ibu-ibu, sebagai wanita Kristen khususnya, ya, harus bisa mempraktikkan kasih yang sejati tadi, yang menurut firman Tuhan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kasih yang menyembuhkan dan menyatukan. Nah, tadi kan kasih sebagai pengikat kita, kehidupan kita dengan Kristus. Nah, sehingga di situ dikatakan kasih itu menyembuhkan dan menyatukan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan segala luka hati, ya, menyembuhkan segala rasa dendam itu tadi. Kemudian menyatukan. Nah, di sini sebagai pengikat yang sempurna, ya, kasih itu seperti lem, ya, untuk kan melekatkan gitu, ya. Nah, kasih ini juga sama, ya, seperti lem tadi, seperti yang sesuatu yang bisa melekatkan antara kita dengan Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan kita
bayangkan saja kalau misalnya pelayanan kita tidak ada kasih, pasti akan tidak berbuah apa-apa. Dalam keluarga tadi juga seperti itu. Yang tidak ada kasih, maka dia di situ banyak terjadi konflik. Kemudian sebaiknya kasih itu harusnya menutupi segala pelanggaran. Nah, mungkin nanti kalau boleh dibaca di Amsal 10 ayat 12 ya. Di sana mengatakan bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, jadi kalau sudah ada benci, itu pasti menimbulkan satu pertengkaran. Makanya kalau ada bibit kebencian, kita harus segera menghilangkan itu. Nah, supaya tidak terjadi kebencian yang lebih dalam. Nah, kalau ada kebencian iri hati lebih dalam, itu pasti akan menimbulkan pertengkaran, perselisihan antara kita. Nah, di sini kita belajar supaya kasih itu bisa membangun jembatan yang membuka pintu pemulihan antara kita dengan sesama kita, antara kita dengan keluarga, antara kita dengan anak, antara kita dengan tetangga kita misalnya. Nah, ini hal yang harus kita lakukan. Saya jadi ingat kesaksian Mbak Nasir waktu itu di Pemuda ya, ketika dalam keluarganya ada perselisihan ya, kemudian seberapa lama itu masih tetap terjadi, dan pada satu ketika beliaunya itu memberikan satu pengampunan ya, memberikan satu pelepasan untuk mengampuni. Ternyata semua kondisi dan amalnya itu tidak baik menjadi baik. Jadi hubungan antara keluarga menjadi baik lagi, bisa komunikasi dengan baik, bisa bicara dengan baik, ya, tidak melukai satu sama lain. Mohon maaf sih saya beri contoh ya, karena saya teringat kisah itu ya. Nah, ini juga artinya kasih itu tadi yang kita punya, yang menyembuhkan apa? Yang menyembuhkan luka, menyembuhkan dendam, menyembuhkan sakit hati yang awalnya kita secara manusia ini mungkin saya nggak mau ampuni, saya nggak mau berikan kasih enggak. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita punya kesatuan dengan Tuhan, sehingga kita bisa untuk menyembuhkan luka kita, menyembuhkan dendam kita, sehingga di situ kita bisa menyatukan diri kita kembali dengan Tuhan, kembali menyatukan kita dengan keluarga. Ya. Itu tentang bagaimana kasih harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, saya mau ambil beberapa contoh di dalam Alkitab, contoh wanita yang penuh kasih dan pengampunan. Saya tidak akan baca ayatnya semua, karena kalau kita baca itu akan panjang. Saya akan ambil garis besarnya aja sebagai penguat kita pada sore hari ini, bagaimana kita menjadi wanita yang harus penuh kasih dan pengampunan. Yang pertama itu nanti boleh dibaca di dalam 1 Samuel 1 sampai 2 ya. Itu menceritakan Hana ya, yang wanita yang tidak balas ejekan. Nah, mungkin saudara tahu ya kisah Hana seperti apa. Hana itu diejek oleh Penina karena dia tidak mempunyai anak, tapi dia tidak membalas ya. Namun dengan diamnya dia datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan segala isi-hatinya kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan ya. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, juga kepada Tuhan yang tidak menjelekkan si Penina, tidak menyalahkan keadaan juga tidak. Tapi dia datang kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan menghormati ya kelembutan dari hati si Hana tadi, sehingga apa? Dia akhirnya diberikan anak, yaitu Samuel. Nah, jadi Hana ini adalah wanita yang tidak membalas ejekan. Nah, seperti kita sebagai wanita Kristen ya, saudara sekalian, kalau kita mungkin dihina, diejek, tidak usah ganti mengejek, tidak usah membalas menghina, mengolok, jangan. Tapi kita lihat ketika kita mendoakan kepada mereka yang supaya mereka diberikan pengampunan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan balas kita ya, tapi mungkin tidak lewat kita secara pribadi. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, itu masih di kitab Samuel juga, di 1 Samuel 25, nanti boleh dibaca secara keseluruhan. Wanita yang penuh hikmat dan damai, yaitu Abigail. Nah, di sini Abigail itu sebagai pendamai ya, pendamai ketika suaminya
tapi dia membuat damai antara dua orang ini tadi. Nah, ketika suaminya Nabal itu berlaku bodoh terhadap Daud, ya, Abigail bertindak cepat untuk mendamaikannya. Nanti secara keseluruhan ceritanya boleh dibaca di dalam 1 Samuel 25 yang menjadi juru damai antara Daud dengan suaminya Nabal. Dan ternyata itu juga mempengaruhi banyak orang, sehingga antara kedua kubu ini akhirnya tidak terjadi perselisihan. Nah itu karena Abigail tadi punya kasih, kemudian mengampuni juga, yang mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suaminya terhadap si Daud. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah ini menunjukkan apa? Kasih kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abigail tadi menunjukkan bahwa di situ ada kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri Abigail. Karena ada kemuliaan Tuhan tadi, maka dia punya kasih untuk mengasihi suaminya supaya dia tidak terjadi perselisihan yang besar antara Nabal dengan Daud. Kemudian yang ketiga, ini wanita yang hebat, ya, wanita yang penuh dengan kasih yang sesungguhnya, yaitu Maria ibu Yesus. Itu adalah wanita yang menyimpan luka dalam kasih. Nah, kita bisa bayangkan ketika Maria melihat anaknya waktu itu, ya, pada zaman itu disiksa, kemudian diolok, dihina, kemudian disalibkan, ditolak, bagaimana rasanya? Coba kalau kita misalnya anak kita diperlakukan seperti itu, seperti apa? Pasti sakit, pasti akan luka di hati. Ya. Tetapi si Maria ini tidak dengan lukanya, dengan sakitnya tadi, dia tidak menyimpan dendam di hati, tapi dia lebih memelihara pengharapan kepada Allah. Karena tahu bahwa Allah ini akan memberikan sesuatu yang lebih besar, ya, dia punya rencana yang lebih indah, lebih besar dari apa yang dia lihat saat itu. Kita bisa bayangkan kalau misalnya itu terjadi pada kita, ya, mungkin kita tidak akan kuat, tidak akan sanggup untuk menangguhnya. Nah, maka dari itu kita bisa lihat dari Maria tadi sebagai simbol kasih yang bertahan sampai akhir. Jadi kita sebagai wanita Kristen harusnya, ya, dengan kasih yang sejati tadi yang sudah diajarkan oleh Kristus melalui 1 Korintus 13 tadi, kita harus bertahan dengan kasih dalam hidup kita itu sampai akhir. Bahkan mungkin kalau kasihnya mungkin sekarang kurang, ya mungkin boleh ditambah, ya, dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Itu contoh dari beberapa wanita di dalam Alkitab. Kemudian yang keempat, ternyata wanita Kristen di zaman sekarang ketika memelihara kasih itu juga banyak tantangannya. Contohnya apa, Bapak Saudara? Apalagi, ya, maaf, ya, ibu-ibu, ya, wanita Kristen. Yang pertama itu mungkin kita bisa lihat dari tantangan media sosial dan luka hati. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial, ya, banyak wanita yang melukai satu sama lain. Dari komenan, ya, saling menghujat sana sini, saling menyakiti, menyudutkan satu sama lain, kemudian gosip, ya, kemudian unggahan yang mungkin saling membandingkan satu dengan yang lain. Nah, apalagi kalau kita scroll medsos, ya, banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau kita lihat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita harus bijak juga dalam kita memakai media sosial. Kira-kira mana yang pas dengan kita, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, harus kita pilih. Ya. Kadang-kadang dunia itu mendorong kita untuk pamer, ya, untuk mencari validasi, begitu. Tapi dengan cara seperti itu kadang-kadang ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita sebagai wanita Kristen, kita dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Yaitu apa? Kita tadi harus mengenakan kasih dan juga pengampunan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua itu
kita dari amarah kebencian itu tadi, supaya hidup kita tetap lembut, ya, tetap bisa mempunyai hati yang mengasihi, kemudian hati yang mengampuni, bahkan saat kita sangat lelah sekali atau penat sekali dalam kehidupan kita. Kita sebagai ibu rumah tangga, bangun pagi sampai malam lagi, kadang-kadang ngurus rumah tangga itu capek, ya. Apalagi kalau yang sambil bekerja, nah itu ngurus anak rumah tangga itu sangat membuat, ya, secara fisik lelah, secara mental juga capek juga, ya. Maka dari itu ini menjadi tantangan kita, menjadi tantangan wanita di zaman sekarang ini, bagaimana kita yang sudah beroleh kasih dari Tuhan tetap menjaga kasih itu supaya kita tetap terikat terhadap Kristus. Kemudian saya mencatat lagi tantangan yang ketiga untuk wanita di zaman sekarang ini adalah memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, kadang-kadang kita punya masa lalu nih dengan seseorang atau siapa yang pernah menyakiti hati kita. Nah, kadang-kadang kalau kita mau mengampuni, kadang-kadang yang berpikir 2 kali. Nah, tetapi kita sebagai wanita yang sudah diampuni oleh Kristus, sudah dikasih oleh Kristus, kita harus bisa, ya, menghadapi tantangan itu supaya kita bisa, ya, mengampuni, bisa melupakan, kemudian kita menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat bersama-sama dengan Kristus. Nah, seperti Tuhan juga di dalam ayat ini tadi juga mengatakan bahwa seperti aku sudah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni. Berarti kita juga harus mengampuni orang lain, bahkan melepaskan tadi sakit hati segala macamnya, ya, supaya hidup kita benar-benar dipulihkan, kemudian kita menjadi manusia yang baru, ya. Karena Roh Kudus itu akan menyembuhkan hati kita kalau kita memang benar-benar percaya dan taat kepada Tuhan. Itu tantangan yang dihadapi oleh kita saat ini, ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita sebagai wanita Kristen yang penuh kasih tadi di dalam hidup kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam tantangan tadi yang mungkin yang menghambat kita untuk selalu berikan kasih yang tulus untuk orang lain. Yang pertama adalah mulailah dari doa secara pribadi. Nah, karena doa ini nafas kehidupan kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan untuk menguatkan hidup kita. Mungkin doa secara pribadi bisa awal hari, pagi hari, mungkin siang hari atau sore dan sebagainya. Nah, ini kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, belajar untuk mengampuni hal-hal kecil setiap hari. Nah, kalau kita mau mengampuni hal-hal kecil yang punya orang lain atau punya anak kita salah, ya, kita harus ampuni. Jangan malah kita mendendam. Nanti kalau kita mendendam, itu akan menimbulkan tadi pertengkaran, perselisihan. Nah, di sini belajar mengampuni hal yang kecil ini saya contohkan adalah misalnya kalau anak ini melakukan kesalahan, ya, atau tidak mungkin, ya, tidak mengucapkan terima kasih atau maaf, ya, kita jangan memberikan dendam untuk anak kita, tapi kita harus mengampuni, ya, itu satu contoh hal yang kecil. Kemudian memaafkan suami mungkin yang lalai, ya. Kemudian memaafkan dengan pelayanan yang mungkin kejadiannya tanpa titip pajak. Nah, kadang-kadang orang ini kan ngomongnya ada yang ceplos-ceplos, gitu, ya, ada yang tidak memikirkan hati orang lain seperti apa, gitu. Kadang-kadang, ya, karena ceplos-ceplos tadi, maka dia tidak berpikir, oh, kalau saya ngomong seperti ini, hati orang lain bagaimana, hati orang lain bagaimana, gitu. Nah, kita harus belajar mengampuni hal-hal yang kecil seperti itu supaya kita tidak menimbulkan perselisihan pertengkaran dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah pilih perkataan yang membangun. Pilih perkataan yang membangun di sini artinya wanita yang penuh kasih tadi tidak menyebar gosip, ya, tidak menyindir, tidak menyakiti dengan kata-kata. Nah, karena di luar sana itu banyak, ya, hal-hal yang terjadi yang saling menyakiti satu sama lain tapi dengan perkataan. Nah, kalau sekarang ini kalau menyakiti dengan fisik itu kan nanti bisa di polisi, begitu, ya, bisa dipidanakan dan sebagainya. Tapi alih-alih apa menghindari itu, kadang-kadang orang di luar sana
sebagai wanita penuh kasih tadi, kita harus memberikan kesejukan kepada orang lain, ya dengan kata-kata, dan kemudian dengan sesuatu yang menghibur mereka. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah jadikan kasih dan pengampunan sebagai teladan untuk generasi berikutnya. Nah, kita sebagai ibu-ibu ini punya anak, ya, punya saudara, punya cucu, mungkin ya punya saudara-saudara di luar kita. Nah, ini harus menjadi contoh, menjadi teladan. Karena biasanya saya ambil contoh aja ya, anak itu akan meniru, akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, khususnya ibunya. Ya, karena yang ngasuh itu kan biasanya ibu ya. Kalau suami yang ngasuh, tapi biasanya sambil belajar di luar itu kan nggak selalu kita selalu mengasuh anak. Nah, di sini apa yang orang tua lakukan itu kadang-kadang akan ditiru oleh orang lain atau anak kita. Nah, demikian juga kalau kita misalnya kita mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, maka anak kita juga akan melihat. Nah, di situ kita menjadi teladan bagi anak kita. Itu dalam lingkup kecil ya. Nah, kalau dalam lingkup yang lebih luas lagi, mungkin di lingkungan sekitar kita, di masyarakat, atau mungkin di tempat pekerjaan kita, ya. Bagaimana kita mengampuni orang lain, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain itu dengan penuh kedamaian, ya, tidak membuat kerusuhan sana sini, tidak membuat onar sana sini. Nah, itu juga akan dicontoh oleh orang lain. Kemudian sebagai yang terakhir, saudara sekalian, wanita yang penuh kasih dan pengampunan itu bukan berarti menjadi wanita yang lemah, tetapi kita memancarkan kekuatan Kristus di dalam hidup kita. Nah, tadi saya katakan di depan, ketika kita memberikan pengampunan, kita ada luka hati, bukan berarti kita melupakan itu, bukan. Tetapi ini menjadi dasar kita untuk kita bisa menjadi sesuatu yang kuat di dalam kita untuk kita memancarkan kasih ke orang lain. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini ya bisa memberikan cahaya untuk orang lain, terang untuk orang lain. Karena tadi kita punya kasih, punya pengampunan. Di dalam Kolose 3 ayat 13-15 tadi mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama itu adalah mengampuni sebagaimana kita sudah diampuni. Jadi kita mengampuni orang lain karena Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Yang kedua, mengenakan kasih sebagai pakaian utama setiap hari. Jadi setiap harinya yang kita kenakan yang paling tinggi, yang paling utama itu adalah kasih. Nah, tadi saya contohkan kalau kita setiap harinya harus pakai baju, pakai pakaian, dan harus ya untuk menutupi badan kita tadi. Ya, karena yang utama itu pakaian yang menutupi badan kita. Ya. Nah, sama dengan kasih ya, untuk mengenakan kasih sebagai pakaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menjadi pengikat damai dalam keluarga dan komunitas. Nah, jadi kalau ada kasih pasti ada suasana yang damai, ada situasi yang damai, baik di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita. Nah, komunitas kita kan tidak hanya komunitas di dalam gereja aja. Mungkin kita punya komunitas di luar sana ada, ya di mungkin kalau ada di lingkungan umur tangga, ya di sekitar kita masuk ke ikut PKK dan sebagainya, itu juga termasuk di komunitas. Sehingga kita bisa menjadi memancarkan terang Kristus di situ, memancarkan damai di situ. Ya. Kita punya pengampunan sejati yang berasal dari Allah, ya, supaya kita Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Maka dari itu, sebagai penutup adalah kenakanlah Kristus dan kenakanlah kasih. Nah, jadi pembelajaran pada sore hari ini, saudara sekalian, kita harus punya kasih, mengenakan kasih, dan kita yang mengenakan itu berdasarkan siapa? Berdasarkan kasih Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, biarpun sedikit, kiranya Tuhan memberkati dan boleh tinggal di dalam hati kita, supaya kita boleh memberikan kasih dan pengampunan terhadap orang lain. Mari kita berdoa.
Bapak ada di tengah-tengah mereka juga Bapak. Kalau juga ada di tengah-tengah kami. Bapak, saudara kami yang sakit biarlah Bapak pulihkan Bapak, berikan kesehatan Bapak, biarlah pada hari-hari yang akan datang Bapak, pada kesempatan yang akan datang Bapak, boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji muliakan nama dan Bapak untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kami juga berikan bagi saudara-saudara kami Bapak yang pada saat mempunyai kesulitan, kesusahan Tuhan, biar Kau boleh berikan jalan keluar Tuhan, supaya mereka juga boleh pada waktu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami, bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang imannya mulai lemah Tuhan, biar Kau boleh kuatkan kembali Tuhan, biarlah Kudus selalu melindungi mereka Tuhan, biarlah mereka selalu kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka tidak keluar dari Engkau, dan biarlah mereka juga boleh menjadi terang dalam kehidupan kita ya Tuhan, dan biarlah mereka juga boleh memancarkan kasih-Mu dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah Kau boleh berikan kami keselamatan, kesehatan sampai ke tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah Kau berikan kami penyertaan sempurna Tuhan, biarlah Kau memberikan kami keselamatan sampai ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Doa yang berkuasa pada Tuhan dan panjatkan belaskan putranya di bawah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah sore sudah selesai, dan yang Tuhan memberkati setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Untuk selanjutnya saya silakan untuk Ibu Nasib, ada beberapa pengumuman yang mau disampaikan. Selamat sore. Saya minta waktunya sebentar. Di sini saya akan memberikan laporan itu tentang dana nominasi di tahun 2025 kemarin ya. Jadi pengeluarannya itu untuk apa aja? Jadi di sini saya jelaskan saldo dana tali kasih BPBINA itu di tahun 2025 kemarin yaitu totalnya 1.467.000. Kemudian pada saat bulan Desember kemarin kan kita mengadakan kita memberikan bingkisan ya kepada ibu-ibu yang sudah kita lakukan di bulan Desember kemarin. Itu kita mengambil uang kas BPI kita untuk menambah ya ke belanja kemarin yaitu sebesar 109.000. Nah jadi totalnya saldonya itu 1.576.000 ya, itu saldonya. Nah, kemudian di sini saya akan rincian pengeluaran untuk bingkisan Natal kemarin ya, yaitu untuk belanja beras 5 kilo itu ada 10 sak, yaitu kemarin saya mengeluarkan uang 850.000, tetapi waktu Ibu Ketua belanja itu ada perkordingan dapatnya 83.000 per saknya ya, jadi 830. Nah, kemudian uang yang sisa 20.000 itu dikembalikan ke kas BPI yang dibuat oleh Ibu Apri ya. Nah, kemudian minyak 1 liter itu sebanyak 10 pieces itu totalnya 215.000. Gula 10 kilo itu totalnya 205.000. Kemudian sunlight 10 botol 105.000. Kemudian gula tadi 205.000 ya. Sunlight 10 botol 105.000. Sabun Gentle Zen 10 botol 220.000. Kemudian plastik bungkus 13.000. Nah, jadi total pengeluarannya yaitu 1.608.000. Nah, ini mengalami minus 32.000, tetapi di sini dianggap selesai ya. Jadi lunas, sudah cukup dan tidak mengambil uang kas. Nah, pada saat bingkisan itu terdapat ada bahan yaitu salah satu mie ya. Mie kemudian sama tas yang untuk bungkus itu donasi dari Ibu Agib ya. Jadi tidak
kasih Bu Apri sama Bu Nasir sudah melaporkan, sudah menyampaikan ke kita. Dan yang ada, puji Tuhan, ibadah kita selesai. Untuk petugas berikutnya akan nanti kita sampaikan lewat grup, dan untuk sementara nanti akan kita susun seperti kemarin. Ya. Jadi hari ini belum saya sampaikan